Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Busur kasih Tuhan. Shalom saudaraku. Pelangi adalah sebuah fenomena alam yang terjadi setelah hujan, dan semua orang dari anak-anak sampai orang tua sangat senang apabila melihat pelangi di atas langit. Ketika saya berada di Papua, saya bisa melihat pelangi yang begitu indah. Dari ujung yang satu ke ujung yang lain terbentang begitu luas, dan bukan hanya satu pelangi tetapi dua pelangi. Sebuah pemandangan yang sangat indah yang tidak pernah saya lihat ketika saya berada di Jawa. Tahukah saudara bahwa pelangi adalah tanda janji Tuhan, dan ini adalah busur yang Tuhan taruh di atas langit sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Tuhan dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan menyebut pelangi dengan kata busur. Busur adalah senjata perang yang dipergunakan untuk melontarkan anak-anak panah. Dan pada zaman dahulu, busur adalah senjata yang sangat ditakuti karena dapat melukai lawan walaupun di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi. Namun dalam kitab Kejadian, Tuhan sendiri meletakkan senjatanya dan mengumumkan perdamaian. Senjata perang diubah menjadi tanda perdamaian. Senjata yang seringkali melukai, membuat musuh takut, menjadi gemetar dan bersembunyi, sekarang dipakai Tuhan sebagai alat perdamaian surga dan bumi. Senjata perang menjadi perdamaian yang dengan perkasa menghiasi bumi dengan warna-warninya yang indah, seolah-olah ingin memulihkan luka-luka manusia dan alam akibat dosa manusia. Air bah yang dicatat dalam kitab Kejadian merupakan bencana alam terbesar yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, dan semuanya terjadi karena Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena itu Tuhan menghapuskan manusia yang telah diciptakannya itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, Nuh, istri,
ketiga anak laki-lakinya dan ketiga menantunya selamat dari air bah, karena Tuhan yang memberikan kasih karunia yang besar kepada mereka untuk melanjutkan kehidupan di atas muka bumi ini. Bisakah kita bayangkan ketika air bah telah surut dan bahtera Nuh terdampar di Gunung Ararat, Nuh dan keluarganya bisa melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Dunia yang begitu indah telah rusak, hancur akibat air bah. Sebuah kengerian yang dilihat oleh Nuh dan keluarganya ketika mereka keluar dari bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Tuhan senang dengan korban persembahan Nuh. Karena itu Tuhan berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya untuk dapat beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Karena itu Tuhan meletakkan busurnya sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia dan bumi. Busur kasih Tuhan akan selalu kita lihat terbentang indah di angkasa untuk mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan, janji Tuhan masih berlaku sampai hari ini untuk memurnikan kita, untuk memberkati kita, dan untuk memulihkan kehidupan kita. Janji Tuhan ini berlaku bagi setiap orang yang mau hidup di dalam perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan harus juga diikuti oleh komitmen manusia untuk tidak berbuat dosa lagi. Mari saudara, terus nikmati busur kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, dan mari hidup juga menyenangkan hati Tuhan dengan tidak melakukan kejahatan di matanya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Sampai hari ini Engkau tetap setia dengan perjanjian yang telah Engkau buat. Engkau tetap meletakkan busur kasih-Mu membentang di atas langit yang biru, supaya kami mengingat janji Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika kami melihat pelangi, kami juga ingat bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tidak lagi melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tolong kami setiap kali mengingat busur kasih Tuhan, kami juga harus ingat bagaimana kami harus menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami untuk terus menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap kali kita melihat pelangi, jangan hanya mengingat perjanjian Tuhan kepada manusia, tetapi harus disertai kerinduan, ketetapan hati untuk hidup sebagai orang yang benar dan tidak bercela, serta hidup bergaul dengan Tuhan sebagaimana Nuh hidup pada masa itu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.